Halo sobat Nime, kita upload lagi Magic Emperor. Kemarin itu nggak upload seharian hujan cuk, nggak bisa ngerekam. Udah langsung aja kita gas ke mereview sedikit dari pas sebelumnya. Ivan yang telah bertemu dengan aliansinya kembali mendapatkan informasi dari bawahan mereka kalau ternyata mereka telah menemukan di mana letak Pilharam kedua ditemukan. Lantas mendapatkan informasi itu, di sini Ivan dan juga aliansinya pergi menuju tempat yang disebutkan itu. Hingga pada akhirnya mereka pun yang terus berjalan tibalah di sebuah danau yang katanya di tengah-tengah danau itu terdapat sebuah pulau kecil yang terdapat Pilharam itu. Tapi ini cukup membingungkan, mengingat Pilharam itu dilaporkan kalau di tempat ini penuh dengan monster lah. Tapi kok kali ini tidak ada monster sama sekali. Hingga hal yang mengejutkan kembali terjadi ketika Pangeran Huang Fuqitian tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka semua. Selain Zhou Fan, di sini Yunhai juga tahu kalau ini pasti ada sebuah jebakan. Di sini Zhou Fan yang berhadapan satu lawan satu dengan Pangeran Doi pun berjalan ke arah Pangeran sembari berujar, "Wahai Pangeran Huang Fuqitian, karena ini adalah pertemuan kita yang kedua, seharusnya kau memberitahuku di mana Pilharam itu berada." Ayolah, aku bisa memperlihatkannya kepadamu. Tapi, karena aku telah tahu kemampuanmu itu dan kau memiliki kesempatan untuk merebutnya kembali dari tanganku lagi, maka dari itu tidaklah mungkin aku memperlihatkannya kepada dirimu. Mendengar itu, di sini Ivan pun juga berpikir, rasanya percuma untuk dirinya membujuk pangeran untuk menunjukkan di mana Pilharam itu disembunyikan. Lantas di sini Ivan pun juga berujar, "Tuan Huang Fu, karena kau tidak ingin menunjukkannya kepadaku, aku dapat menganggapnya kalau ini adalah kekalahanku. Maka dari itu, maka kita akan bertemu lagi di kesempatan yang ketiga dan sampai jumpa." Tidak! Oi, pelayan Zhou Fan. Aku yakin aku tidak akan bisa menghentikan kau jika kau ingin pergi dari tempat ini. Begitu juga dengan dirimu. Kau tidak akan dapat menghentikanku jika aku ingin pergi. Tapi semua akan berbeda dengan para kroco-kroco itu. Dan kini pangeran pun juga menepuk tangannya dan muncullah aliansi pangeran dari lembah Yaoming dan juga istana Raja Obat, di mana mereka juga bersorak-sorak untuk bersiap untuk membunuh aliansi Zhou Fan. Dan itu sungguh jumlah yang sangat luar biasa banyak. Bahkan jumlah mereka lebih banyak berkali-kali lipat dari aliansi milik Zhou Fan. Lantas di sini, Ivan yang memantau sekitar dan memperhatikan lebih detail. Doi berujar, ini adalah serangan dari dua arah yang akan dipimpin oleh dua naga jahat itu. Tapi di mana? Pasukan milik bocah kampret Lin. Kalau ini benar, maka semua sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Yunhai yang sebelumnya. Yang artinya akan ada satu kelompok lainnya yang akan menyerang dari sisi belakang. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Tian Yang. Doi berujar, "Bagus bocah, kau memang cocok memiliki gelar sebagai anak dari Marshal Dugu, karena kau dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi di medan perang ini." Lantas di sini Yunhai pun yang telah mendapatkan kepercayaan dari aliansi keluarga bangsawan. Doi juga berujar, "Semuanya, dengarkan aku. Kita akan membagi kelompok kita sesuai dengan keluarga masing-masing, di mana Menara Huan Yu akan membentuk suatu barrier pelindung dan akan bersiap untuk menunggu datangnya serangan dari sisi belakang. Sedangkan untuk dua keluarga lainnya, kalian akan bergabung untuk membentuk formasi penyerangan. Dan untuk aba-aba penyerangan, kalian semua hanya boleh mengikuti semua dengan arahanku." Sedangkan untuk Zhou Fan sendiri, Doi pun tersenyum saja melihat sikap dari tuan mudanya itu. Sedangkan untuk pangeran, Doi berujar, Hei, pelayan Zhou Fan, aku rasa sepertinya pasukanmu yang ada di belakang sana, mereka pasti akan ketakutan seperti para pecundang, karena mereka melihat jumlah pasukanku yang sungguh luar biasa banyak." Mendengar itu Ivan pun hanya berujar, Ya, itu kan yang kau mau pangeran. Melihat sikap Ivan yang dingin membuat pangeran pun juga bingung. Kenapa bocah itu terlihat sangat tenang? Sedangkan untuk Yunhai, ketika Doi bersiap dan merasa kalau ini adalah waktunya, tiba-tiba saja Doi berujar, "Serang!" Membuat pasukan aliansi milik Zhou Fan pun mulai bergerak menyerang, yang membuat aliansi naga jahat pun bingung. Kenapa mereka tiba-tiba menyerang? Padahal pihak kami belum memulainya. Dan melihat pasukan Yunhai mulai bergerak menyerang, di sini pasukan lainnya dari aliansi naga jahat mereka pun mulai bergerak. Mereka pun juga mulai bergerak untuk saling bertempur, yang membuat bentrokan tidak dapat lagi dihindari. Dan terjadilah jual beli serangan di antara dua kelompok aliansi keluarga bangsawan agung.
Di mana Tian, begitu juga dengan naga-naga muda Tian Yu lainnya, mereka mulai bertarung, menghajar para kroco-kroco yang ada di hadapan mereka. Dan itu sungguh mengejutkan bagi pihak aliansi naga jahat, karena mereka tidak menduga, apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa pasukan mereka yang sangat banyak dapat tumbang? Dan hal senada pun juga dirasakan oleh pangeran. Lah, ada apa ini, Cuk? Apa-apaan ini? Kenapa kroco-kroco itu tidak dapat menghentikannya? Dan itu sungguh gila, karena memang seharusnya dengan unggul jumlah sebanyak 5 kali lipat lebih banyak dari jumlah pasukan musuh. Kenapa bisa? Kenapa bisa kalah? Lantas kalau begini, apa gunanya para kroco-kroco itu di dalam medan perang ini? Ujar pangeran. Lantas merasakan aura pangeran yang sepertinya mulai murka, membuat kedua orang ini, para naga-naga jahat ini pun ternotis. Lantas dari itu, di sini naga jahat itu pun meminta kepada pasukannya untuk segera terus menekan dan juga mulai segera memberikan sinyal kepada pasukan bantuan. Dan segera berilah sinyal kepada pasukan bocah Lin untuk menahan pergerakan musuh dari sisi belakang. Dan begitu suara itu dinyalakan, ya, di sini bocah Lin begitu bersemangat. Karena menurutnya ini adalah waktunya. Ini adalah waktunya bagi keluarga Lin untuk bereaksi dan menunjukkan kemampuannya. Bahkan Doi juga begitu semangat dan memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh mereka semua yang ada di hadapannya dan jangan sisakan satu orang pun. Tapi Doi pun begitu terkejut ketika Doi melihat ada sekelompok pasukan yang datang ke arah mereka. Dan itu bergerak dengan sangat-sangat cepat dan BAM! Doi pun digampar oleh cucu yang tiba-tiba saja datang melesat ke arah mereka. Sedangkan untuk Zovan, Doi pun sempat nyengir. Tuan Huangfu Kitian, aku pikir tidak akan sulit bagi aliansiku untuk mereka kabur, ya kan? Dan tentu saja hal itu membuat pangeran ternotis. Dan Doi juga berujar, sepertinya plan Zovan selain jago bertarung, kau juga ahli dalam menyusun strategi nampaknya. Dan kau pasti telah merencanakan ini semua, ya kan? Tanya pangeran. Oh, tidak tuan. Aku tidak merencanakan apapun. Tapi ini semua, para kroco-kroco itulah yang melakukannya sendiri. Karena mereka harus diberikan pengalaman dan juga pujian atas pencapaian mereka ini. Yang membuat pangeran yang mendengar itu sungguh kesal dan juga murka. Bahkan kini pangeran pun juga mulai menaikkan energi yang ada di tubuhnya dan berujar, Kau memaksaku untuk tidak memiliki pilihan lain. Dan Ivan pun yang mendengar itu, Doi berujar, Apa kau ingin menghajar para kroco-kroco itu sendiri? Kalau kau ingin melakukan itu, maka langkahi dulu mayatku, ujar Ivan yang membuat pangeran pun sungguh murka. Kau, Zovan, pertarungan kita sepertinya memang tidak dapat dihindari lagi. Namun sebelum itu tiba-tiba BAM! Pangeran pun meraung dengan sungguh-sungguh kuat yang membuat Ivan pun juga sedikit tersentak. Apa? Bocah itu dapat melakukan Dragon Roar? Tidak. Dragon Roar ini adalah suatu teknik spesial yang mirip dengan teknik yang kumiliki. Kedua teknik itu berasal dari teknik Dragon. Apakah mungkin bocah ini memiliki kekuatan Dragon juga? Tidaklah mungkin. Kalau begitu, teknik ini kekuatannya bakal setara dengan kekuatan yang dimiliki oleh Gu Santong. Dan ini super duper gila, ujar Ivan di dalam hatinya. Sedangkan untuk para kroco-kroco lainnya, mereka pun sungguh terkejut. Karena memang dengan roar yang dilepaskan oleh pangeran. Karena benar saja roar yang diraungkan itu dapat membuat tanah pun bergetar. Dan itu juga cukup untuk dapat mengejutkan Ivan. Karena tiba-tiba saja, muncullah para beast di sekitaran pangeran. Ya, para monster itu pun muncul. Ini adalah monster spirit tingkat 3, yaitu Blood Crouch atau buaya darah. Sedangkan untuk Yunhai, Doi pun berujar kalau Marshall pernah berujar kalau ini adalah merupakan teknik unik yang dimiliki oleh orang-orang dari Quan Rong yang dapat mengendalikan demonic beast yang dapat digunakan untuk memenangkan peperangan. Tapi aku juga tidak menduga kalau ternyata pangeran dapat menggunakan teknik yang seperti ini. Dan ini sungguh gila. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh bocah Qianlong ini. Doi sungguh terkejut melihat pangeran yang dapat mengendalikan para monster spirit. Di sini Yunhai juga kembali berujar kalau pangeran tidak menggunakan pasukan manusia dalam menyerang kali ini. Dan itu sungguh luar biasa, karena jika penyerangan dari depan dilakukan oleh manusia, sudah pasti mereka akan memiliki keraguan dan juga ketakutan jika mereka harus berhadapan dengan Zovan, tapi tidak dengan monster-monster itu. Dalam arti lain, saat ini hanya Zovan lah yang dapat menghentikan serangan para monster spirit itu. Sedangkan untuk Ivan sendiri yang melihat teknik pangeran itu, Doi pun santuy aja dan juga berujar, monster spirit. Hei Huangfu Kitian, kurasa kau ini tipe orang yang sangat percaya diri.
Melihat pangeran yang dapat mengendalikan monster beast, di sini Ivan pun juga berujar, "Huhuhu, siapa yang nyangka kalau ternyata kau dapat mengendalikan para monster?" Tapi di sini pangeran pun juga santuy aja dan ia juga berujar, "Hahaha, kau hanya terlalu banyak memujiku. Kalau ini semua hanyalah sebuah trik kecil bagi diriku." Oh, sepertinya kau memang terlalu percaya diri dengan kemampuanmu itu. Sambut dari Zovan kembali. Tidak. Ini bukanlah suatu kepercayaan diri, tapi ini adalah suatu takdir. Manusia atau apapun itu, bahkan monster sekalipun, mereka harus tunduk kepada raja mereka. Ujar pangeran dengan percaya dirinya yang membuat Ivan pun berujar, "Ilih kintil." "Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh?" "Apa? Kau ingin bertaruh dengan diriku?" tanya pangeran. "Ya, aku ingin bertaruh dengan para monster-monstermu itu. Aku akan bertaruh kalau para monstermu itu tidak akan pernah bisa melintasi garis ini," ujar Ivan sembari membuat garis tepat di hadapannya. Yang membuat pangeran yang mendengar itu sungguh kesal setengah mampus. "Yo pangeran, bagaimana? Bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin bertaruh?" Dan hadiah taruhannya adalah pil haram. Pil haram yang masing-masing kita miliki itu. Dan yang memenangkannya mereka akan mendapatkannya. Melihat Ivan yang sungguh percaya diri membuat pangeran pun sempat bingung tentang apa yang terjadi. Ia yakin kalau Ivan pasti telah merencanakan sesuatu. Tapi di sini pangeran pun juga tidak dapat percaya. Doi tidak dapat percaya kalau Ivan memiliki rencana untuk dapat menahan pergerakan para monster-monsternya itu. Yang membuat pangeran pun pada akhirnya setuju. Doi setuju dengan taruhan yang diberikan oleh Ivan. Kalau Doi juga ingin melihat bagaimana caranya Ivan dapat menahan pergerakan dari ribuan monster yang ada di bawah kendalinya itu. Dan mendengar itu semua membuat Ivan pun sedikit tersenyum. Tapi hal berbeda pun dirasakan oleh sekutunya Ivan. Mereka tidak menduga kalau ternyata Ivan akan melakukan pertaruhan gila seperti ini. Karena benar saja tiba-tiba saja dari belakang tubuh Ivan, bah! Monster itu datang mendekati Ivan dan ingin menghapnya. Tapi begitu Ivan membuka mata api birunya, bah! Wush! Memberikan efek tekanan mental yang begitu kuat, yang sungguh luar biasa kuat. Yang membuat para monster-monster itu pun langsung terdiam. Mereka semua pun tersentak dengan aura yang dilepaskan oleh Zovan. Bahkan kini, mereka para monster-monster itu berlari tunggang langgang kabur menjauhi Zovan. Dan tentu saja hal itu membuat mereka semua tercengang. Bukan cuma sekutu Zovan, tapi para naga-naga jahat. Mereka juga tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bahkan di sini pangeran yang melihat para monster yang dapat ia kendalikan itu berlari menjauhi Zovan, membuatnya tidak dapat berpikir jernih tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan di sini pangeran pun hanya dapat membeku melihat para monster-monsternya yang dapat dikendalikannya itu ternyata berlari menjauhi Zovan. Dan itu juga sekaligus membuka mata para naga-naga jahat itu. Kalau ternyata kartu as yang dimiliki oleh pangeran ternyata tidak berguna di hadapan Zovan. Dan itu juga memastikan kalau mereka juga tidak tahu lagi tentang langkah apa yang akan dilakukan oleh pangeran. Tapi yang pasti di sini pangeran tidak akan tinggal diam. Dan ia pasti akan membuat Zovan membayar mahal atas apa yang telah diperbuatnya itu. Tapi di sisi lain, di sini Yunhei pun juga meminta maaf kepada aliansinya. Karena ia rasa kalau dirinya sudah sedikit meragukan Zovan dalam menghadapi ribuan beast seorang diri. Karena memang itu sungguh sangat mustahil. Dan hal itu pun dibenarkan oleh mereka. Mereka juga tidak mengira kalau ternyata Ivan dapat memiliki kemampuan yang gila seperti itu. Sedangkan untuk pangeran yang melihat para monsternya kabur, tentu saja membuatnya murka. Bahkan dengan ki yang telah mengalir deras di tubuhnya. Di sini pangeran pun juga berujar, "Berhenti! Berhenti mengikuti kemauannya!" Jar! Lagi-lagi pangeran pun melepaskan Dragon Roar-nya, yang membuat para monster-monster itu pun sempat tersentak. Iya, di sini para monster itu pun sempat menahan sedikit. Dan itu pun memberikan harapan kepada pangeran. Awalnya ia mengira kalau monster itu akan kembali mengikuti kemauannya. Tapi yang ada di sini para monster-monster itu, mereka kembali berlari dan itu sungguh tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pangeran. Bahkan kini para monster itu pun berusaha melarikan diri dengan cara mengubur kepala mereka ke dalam tanah agar tidak dapat lagi merasakan aura jahat dari Zovan. Yang membuat pangeran pun menjadi heran dan bingung. Kenapa? Kenapa mereka tidak mau mendengarkanku? Aku ini adalah seorang raja.
Oh, melihat pangeran yang murka, di sini Zhao Fan pun juga berujar, hihihi, Wang Fukitian, jangan bersedih gitu. Dan asal kau tahu, sudah banyak sekali orang yang kalah bertaruh dengan diriku. Dan kau bukanlah yang pertama. So, ya jangan baper. Dan sepertinya dalam pertarungan kecil ini, akulah yang memenangkannya. Bisakah kau menepati janjimu itu? Mendengar hinaan yang sungguh soft. Di sini pangeran pun hanya dapat terdiam dan juga berujar secara perlahan. Aku adalah orang yang selalu menepati janjiku. Melihat pangeran mengeluarkan pil haram dari dalam bajunya, membuat Ivan pun tertawa. Aku tidak menduga kalau ternyata kau malah menyimpannya sendiri. Tak kuduga, kukira kau bakal menyimpannya lagi kepada bocah pincang itu. Ejek dari Zhao Fan. Kau pikir setelah aku kehilangan pil pertamaku, kau pikir aku bodoh yang akan memberikan pil haram itu lagi kepada bocah itu? Dan untuk pertaruhan ini, maka ambillah pil ini, ujar pangeran sembari melepaskannya ke arah Zhao Fan. Melihat lemparan pangeran datang ke arah dirinya, sedikit membuat Ivan pun juga cukup tersentak karena benar saja bam. Di sini tubuh Ivan pun juga sedikit gemetar menahan lemparan pil haram yang dilepaskan oleh pangeran, yang membuat Zhao Fan pun merasakan hentakan itu. Ia merasa kalau kekuatan pangeran memang tidak main-main. Bahkan di sini Zhao Fan pun merasa dan ia juga mengakui kalau pangeran memang seorang monster. Bahkan kemampuan Diamond Body yang dimiliki oleh Zhao Fan tidak lebih kuat dari kekuatan fisik milik pangeran. Ditambah ketika ada sebuah serangan datang ke arah dirinya, bam! Di sini Zhao Fan pun menahan serangan itu. Ya, di sini Zhao Fan pun berhasil menahan serangan pangeran yang datang secara tiba-tiba ke arah dirinya. Bahkan dalam posisi berlutut di hadapan pangeran, Zhao Fan pun tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan untuk pangeran, Doi berujar, "Oi bocah, aku tidak dapat lagi membiarkan kau hidup. Maka dari itu aku harus membunuhmu," ujar pangeran sembari melepaskan serangan ke arah Zhao Fan. Dar! Serangan itu pun tepat mendarat ke arah tubuhnya Zhao Fan yang tidak siap, tapi yang ada wush. Di sini serangan yang dilepaskan oleh pangeran ternyata tidak berhasil mengenainya. Dan itu hanya mengenai bayangannya saja yang membuat pangeran pun cukup kesal dan juga berujar, apakah kau cuma dapat kabur dalam suatu pertarungan? Ini gila. Siapa yang duga kalau ternyata bocah itu memiliki harga diri yang super tinggi itu malah akan melakukan inisiasi menyerang seperti ini. Tapi sepertinya aku benar-benar telah membuat bocah itu kesal setengah mampus, ujar Ivan di dalam hati. Dan setelah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan. Ya, kayaknya nih mulai hari ini sampai 3 minggu ke depan kayaknya dia bakal full fight ini. Mungkin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you.